Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat rahasia ilahi, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering kita temui di rumah, namun jarang kita renungkan secara mendalam. Fenomena itu adalah keberadaan cicak yang banyak di dalam rumah. Mungkin selama ini kita menganggapnya hal biasa. Namun, dalam pandangan Islam, segala sesuatu di dunia ini tidak pernah lepas dari hikmah dan pertanda dari Allah, termasuk cicak. Ya, cicak, hewan kecil yang suka merayap di dinding dan langit-langit rumah kita. Apakah mungkin ada makna spiritual di balik kehadirannya? Tentu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah yang menciptakannya dengan tujuan tertentu. Hari ini kita akan membahas 3 pertanda dari Allah jika cicak banyak di rumahmu. Semoga ini menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua. Pertanda pertama, adanya banyak cicak bisa menjadi pertanda bahwa di rumah tersebut terdapat banyak perbuatan sia-sia. Mengapa demikian? Dalam hadits syahih riwayat Muslim, Rasulullah menyebut cicak sebagai hewan yang meniup api saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Cicak tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut membantu dalam kejahatan. Oleh karena itu, cicak dianggap sebagai simbol kebatilan dan kejahatan kecil yang sering diremehkan. Jika rumah kita dipenuhi cicak, bisa jadi rumah kita sedang menjadi tempat berkumpulnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin televisi kita menayangkan tontonan yang melalaikan, atau mungkin lidah kita terlalu ringan dalam bergosip dan membicarakan orang lain. Hati-hati saudaraku, kebiasaan buruk yang terus dilakukan bisa mendatangkan makhluk-makhluk yang tak diinginkan, termasuk cicak yang banyak. Pertanda kedua, bisa jadi rumah kita kurang dibersihkan secara spiritual. Cicak suka tinggal di tempat yang gelap, kotor, dan jarang disucikan. Bukan hanya kotor secara fisik, tetapi juga kotor secara rohani. Apakah rumah kita sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran? Apakah adzan sering terdengar di dalam rumah kita? Ataukah rumah itu sunyi dari zikir dan doa? Ingatlah bahwa rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya akan menjadi tempat nyaman bagi makhluk-makhluk yang tidak diridhoi Allah. Cicak bisa jadi termasuk di antaranya. Jika rumah kita jauh dari Al-Quran, maka hewan-hewan yang membawa simbol ketidakberkahan pun akan mudah datang. Cicak hanya satu dari tanda-tanda kecilnya. Ia bisa menjadi pengingat agar kita kembali pada Allah. Segeralah bersihkan rumah kita, bukan hanya dengan sapu dan pel, tapi juga dengan zikir dan istighfar. Perbanyak membaca Al-Quran di setiap ruangan. Ajarkan anak-anak untuk membaca doa saat masuk rumah. Lalu perhatikan, apakah cicak itu akan tetap betah di sana? Cicak tidak akan betah tinggal di rumah yang sering dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena cahaya Al-Quran membuat para makhluk yang tidak suka kebaikan merasa terganggu. Ingatlah, rumah yang terang dengan zikir akan membuat jin, setan, dan hewan yang mengikuti mereka pergi menjauh. Pertanda ketiga, banyaknya cicak di rumah bisa jadi peringatan dari Allah atas dosa-dosa yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati dan perbuatan. Kadang kita merasa sudah baik, padahal masih menyimpan kedengkian, kebohongan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Cicak yang muncul berulang kali bisa menjadi pertanda bahwa kita harus introspeksi diri. Mungkin kita belum jujur dalam mencari nafkah. Mungkin kita belum menunaikan hak-hak keluarga. Atau mungkin kita masih sering lalai dari sholat tepat waktu. Allah mengingatkan dengan cara yang lembut. Bukan dengan azab yang besar, tetapi dengan tanda-tanda kecil yang kadang kita abaikan, seperti cicak. Lihatlah, bagaimana hewan kecil ini bisa membawa pesan besar.
Apakah kita mau membuka mata hati untuk menerimanya? Ataukah kita tetap menganggapnya sepele? Saudaraku, cicak bukan sekadar hewan biasa dalam Islam. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Bahkan disebutkan, siapa yang membunuh cicak sekali pukulan akan mendapat pahala yang besar. Mengapa sampai seperti itu? Karena cicak telah terbukti membantu dalam keburukan dan dianggap makhluk yang tidak membawa manfaat. Tentu saja, bukan berarti kita membenci hewan ciptaan Allah. Namun, ini adalah bentuk ketaatan kita pada perintah Nabi. Jika cicak banyak di rumahmu, jangan hanya diusir. Tanyakan pada dirimu, ada apa dengan rumahku? Ada apa dengan jiwaku? Sudahkah aku memperbaiki ibadahku? Sudahkah aku menunaikan hak sesama? Sudahkah rumah ini menjadi tempat yang dicintai Allah? Jangan anggap enteng pertanda dari Allah. Setiap kejadian adalah bentuk kasih sayangnya agar kita kembali ke jalan yang lurus, kembali ke rumah yang dipenuhi cahaya iman, kembali ke hati yang penuh taubat. Kita harus bersyukur jika Allah masih memberi kita tanda-tanda. Karena itu, berarti Allah tidak membiarkan kita tersesat terlalu jauh, termasuk dengan mengirimkan banyak cicak ke dalam rumah kita. Itu bisa menjadi cara Allah untuk menyadarkan kita. Bisa jadi, rumah kita sedang menunggu untuk diperbaiki dari dalam. Perbaikilah niatmu dalam membangun rumah tangga. Perbaikilah sholatmu. Perbaikilah hubunganmu dengan Al-Quran. Perbaikilah hubunganmu dengan pasangan dan anak-anak. Sebab rumah yang penuh berkah adalah rumah yang dipenuhi cinta karena Allah, bukan karena harta atau kenyamanan dunia semata. Jika rumah itu diberkahi, cicak pun tidak akan betah tinggal lama. Mereka akan pergi dengan sendirinya, karena mereka tidak akan nyaman di rumah yang dipenuhi malaikat. Rumah yang penuh zikir adalah rumah yang terang dalam pandangan langit. Maka jangan biarkan rumah kita menjadi gelap karena kelalaian kita. Jadikan rumah kita seperti taman surga, tempat yang nyaman untuk membaca Al-Quran dan belajar agama. Ajarkan anak-anak untuk mencintai masjid. Jadikan rumah kita sebagai madrasah pertama bagi keluarga. Dan jika cicak datang lagi, jadikan itu momen untuk merenung. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam rutinitas ibadah. Mungkin kita perlu memperbanyak sedekah. Mungkin kita perlu membersihkan hati dari rasa iri dan dengki. Cicak bisa jadi saksi atas kelalaian kita. Tapi cicak juga bisa jadi pemicu kebangkitan spiritual kita. Bergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangan hanya mengandalkan semprotan untuk mengusir cicak, tapi semprot juga hati kita dengan taubat dan istighfar. Perbanyak sholawat dan zikir pagi sore. Baca Al-Mulk sebelum tidur. Dan bersihkan rumah dengan menyebut nama Allah. Kita tidak tahu, mungkin rumah kita telah lama dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan cicak hanya menunjukkan keberadaan mereka. Ketahuilah, setiap rumah memiliki penghuninya. Jika bukan malaikat, maka bisa jadi jin yang tinggal. Tugas kita adalah menjadikan rumah itu tempat yang nyaman bagi para malaikat. Karena jika malaikat hadir, keberkahan pun hadir. Ketentraman pun hadir. Dan cicak pun akan pergi. Mari jadikan ini sebagai momen muhasabah diri. Allah tidak pernah mengirimkan pertanda tanpa maksud. Dan cicak yang banyak bisa jadi cara Allah memanggil kita untuk kembali. Kembali kepadanya. Dengan hati yang bersih. Dengan rumah yang bersih. Dan dengan hidup yang bersih dari maksiat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pembahasan hari ini. Semoga Allah jadikan rumah kita penuh dengan keberkahan dan rahmat. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke rumah kita. Dan semoga cicak yang pernah hadir menjadi saksi atas perubahan diri kita. Dari rumah yang lalai menjadi rumah yang bercahaya.
dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari jiwa yang kotor menjadi jiwa yang suci. Insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan rumah kami tempat yang Engkau ridhoi. Jauhkan dari makhluk-makhluk yang membawa keburukan. Dekatkan kami dengan Al-Quran, zikir, dan ibadah yang khusyuk. Ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dan dosa penghuni rumah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.